Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di program acara kita ini untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus pada tema fikih perniagaan atau yang dikenal dengan fikih muamalah. Di sesi sebelumnya kita telah berbicara tentang alasan-alasan diharamkannya suatu perniagaan. Di antara alasan suatu perniagaan itu diharamkan karena adanya praktek doror, merugikan masyarakat, merugikan orang lain. Ya, ini alasan kelima diharamkannya suatu akad adalah bila Anda melakukan transaksi jual beli tersebut dengan cara-cara yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Contohnya, ketika ada saudara Anda atau dua orang yang sedang bertransaksi, sedang tawar-menawar, belum ada kesepakatan, betul, tetapi mereka sedang serius dalam praktek tawar-menawar tersebut. Tiba-tiba Anda menyerobot dengan mengatakan, jual saja kepada saya siap membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ini sangat merugikan. Kenapa? Karena dengan praktek serobot semacam ini, penjual akan membatalkan penawarannya kepada pihak pertama, calon pembeli pertama, dan tentu calon pembeli pertama sangat dirugikan dan bahkan bisa jadi tersinggung dan marah, bisa jadi terjadi pertumpahan darah. Demikian pula ketika ada orang sudah terlanjur membeli, namun karena dia masih memiliki hak khiyar, dia bersyarat bahwa dia boleh membatalkan transaksinya selama 3 hari. Selama kemasannya belum dibuka, segelnya belum dibuka misalnya. Ternyata ada pihak ketiga yang datang kepada pembeli tersebut dan mengatakan, kamu kan masih punya hak untuk membatalkan. Batalkan saja pembelianmu, saya akan jual kepadamu barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Ini yang disebut dengan bai' alal bai', melangkahi pembelian ataupun penjualan orang lain. Yang pertama tadi melangkahi penawaran orang lain, itu tentu merugikan. Maka ini diharamkan dalam Islam. Contoh lain, praktek perniagaan yang dapat merugikan orang lain. Ketika Anda sebagai seorang pedagang, kadangkala merasa ingin memenangkan persaingan dalam pembelian barang-barang di pasar. Apa yang dilakukan? Kadangkala Anda karena ingin lebih dahulu, lebih cepat mendapatkan produk, Anda keluar dari pasar dan berhenti di luar pasar, di jalan yang akan dilalui oleh para petani, para orang-orang kampung, orang-orang yang pergi ke pasar dengan membawa barang dagangannya. Anda cegat mereka di tengah jalan sebelum mereka sampai di pasar. Sehingga praktek Anda mencegat mereka di tengah jalan sebelum sampai ke pasar ini sangat potensial menimbulkan kerugian baik bagi pemilik barang ataupun bagi para pedagang yang mereka berdagang di pasar, berjual beli di pasar. Bagi pemilik barang, ketika Anda cegat mereka di tengah jalan, maka mereka tidak bisa mendapatkan penawaran yang terbaik. Potensi mereka dirugikan. Demikian pula, praktek Anda mencegat mereka di tengah jalan itu juga potensi merugikan penduduk pasar. Orang yang berniaga di pasar. Karena apa? Karena suplai barang ke pasar menjadi terbatas. Anda mungkin bisa terjun dalam praktek monopoli, sehingga akhirnya karena semua barang yang hendak dijual ke pasar Anda cegat di tengah jalan dan Anda beli, akhirnya bisa jadi Anda akan menjual kembali barang tersebut ke pasar dengan harga yang jauh lebih tinggi dibanding harga yang sewajarnya. Tentu ini sangat merugikan penduduk pasar ataupun masyarakat umum. Karena itu praktek-praktek semacam ini yang disebut dengan talaqir rukban, talaqil jalab ini dalam hadis dilarang, diharamkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, nah Rasulullah SAW antalaqil jalab. Nabi SAW melarang kita untuk mencegat para masyarakat yang datang berbondong-bondong ke pasar untuk membawa barang dagangannya untuk dijual di pasar. Solusinya adalah Anda bersabar, menanti kehadiran mereka, mereka telah tiba di pasar, baru Anda melakukan penawaran ataupun pembelian kepada mereka. Sehingga mereka mendapatkan penawaran yang terbaik, sebagaimana para pedagang di pasar juga memiliki kesempatan yang sama dengan Anda untuk melakukan pembelian barang-barang tersebut dari masyarakat. Sehingga terjadi hubungan yang fair, yang kompetitif, perdagangan yang sehat, sehingga masing-masing akan mendapatkan kesempatan seluas-luasnya pemilik barang
mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan penawaran yang terbaik, sebagaimana para pedagang juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk melakukan pembelian barang dari masyarakat yang membawa dagangannya ke pasar. Kemudian di antara alasan suatu perniagaan itu diharamkan adalah karena alasan waktu, yaitu ketika azan sholat Jumat telah dikumandangkan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jikalau telah dikumandangkan seruan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bergegaslah memenuhi seruan tersebut untuk mengingat Allah, mendirikan sholat Jumat. Wa dzarul bai', dan segera tinggalkan praktek perniagaan. Segala bentuk perdagangan tinggalkan. Kenapa? Ketika Anda sibuk dalam perdagangan, padahal azan telah dikumandangkan, maka potensi Anda akan ketinggalan sholat Jumat. Sehingga semua aktivitas, walaupun dalam ayat ini aktivitas yang disebutkan adalah aktivitas berjual beli, namun secara logika dapat diberlakukan pada berbagai aktivitas lain. Sehingga dapat digeneralkan apapun aktivitasnya yang berpotensi menyebabkan Anda lalai dari menunaikan sholat Jumat, terlupakan dari menunaikan sholat Jumat, maka aktivitas tersebut haram. Misalnya Anda masak, misalnya Anda berolahraga, berenang, bercocok tanam, menggembala, berburu, atau yang lainnya. Kalau sudah terlanjur dikumandangkan azan, Anda tidak boleh melakukannya dan harus segera menghentikan agar Anda bisa segera menunaikan sholat Jumat. Ya. Dan ini hanya berlaku pada sholat Jumat sampai sholat Jumat itu betul-betul telah selesai ditunaikan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sholat telah selesai dikumandangkan, selesai ditunaikan, maka segeralah bertebaran di muka bumi untuk wabtaghu min fadlillah, untuk kembali mencari kemurahan Allah, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.